Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel Jamal Al-Mahali. Pernah nggak sih kalian mengalami kejadian yang benar-benar mengejutkan? Kali ini kita akan ngebahas kisah nyata tentang Mizatul Farhana, seorang siswa yang kehilangan nyawa akibat sebuah kejutan ulang tahun yang berakhir tragis. Kisah ini membuat kita merenungkan sejauh mana dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Yuk kita simak kronologinya. Mizatul Farhana adalah siswa kelas 7 di SBN 3 Batam. Ia tinggal di perumahan Tiban Palem Blok C5 nomor 2 Batam bersama ayahnya Buhlasin dan ibunya Ratna. Farhana nih dikenal sebagai anak yang baik, sopan terhadap orang tua, dan sangat dekat dengan teman-teman serta gurunya di sekolah. Karena kedekatan tersebut, menjelang ulang tahunnya, wali kelas dan teman-temannya berencana memberikan kejutan yang spesial. Mereka mempersiapkan kejutan itu secara diam-diam. Farhana diketahui akan genap berusia 13 tahun pada 26 November 2010. Firasat bahwa ia akan dikerjai oleh teman-temannya sudah mulai dirasakannya karena di sekolah tersebut seringkali ada tradisi melempar tepung dan telur pada siswa yang berulang tahun. Tidak ingin dipermalukan seperti itu nih, Farhana sempat meminta ayahnya untuk datang tepat waktu saat menjemputnya. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tepung yang biasa dilemparkan saat ulang tahun akan sulit dibersihkan. Hari itu Farhana masuk sekolah pada siang hari dan dijadwalkan pulang sore. Semuanya berlangsung normal seperti biasa. Ia mengikuti pelajaran tanpa gangguan maupun kejadian mencurigakan. Hingga akhirnya pukul 15.00 atau jam 3 sore, bel istirahat berbunyi dan seluruh siswa dipersilakan untuk isoma, yaitu istirahat, sholat, dan juga makan. Beberapa teman Farhana kemudian mengajaknya ke kantin. Tanpa menaruh curiga, ia pun mengikuti mereka. Namun, ajakan itu sebenarnya adalah bagian dari rencana kejutan ulang tahun. Sementara Farhana diajak keluar, sebagian teman-teman lainnya masuk ke dalam kelasnya. Mereka mencari tas Farhana dan menyelipkan uang serta ponsel milik mereka ke dalamnya. Skenarionya pun jelas, Farhana akan dituduh mencuri. Tak lama setelah itu nih, bel masuk kembali berbunyi. Seluruh siswa kembali ke kelas untuk belajar matematika. Baru saja Ibu Yeni, guru matematika mereka, memulai pelajaran. Salah satu siswa bernama Ziko tiba-tiba membolak-balik tasnya dengan panik nih. Melihat itu, Ibu Yeni bertanya apa yang terjadi. Ziko menjawab bahwa uang sebesar 300.000 hilang dan diduga dicuri. Di saat yang sama nih, seorang siswi bernama Iva juga mengaku kehilangan ponselnya yang sebelumnya ia simpan di dalam tas. Setelah memastikan barang-barang tersebut benar-benar hilang, bukan sekedar terselip, Ibu Yeni memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat serius. Ia meminta semua siswa keluar dari kelas dan berdiri di depan pintu. Sebanyak 33 siswa dan siswi akhirnya berdiri di sana, menunggu kelanjutan kejadian yang tak mereka duga akan membawa dampak yang besar. 4 siswa dipanggil ke dalam kelas dan diminta memeriksa semua tas yang ada di ruangan. Sesuai dengan rencana nih, uang dan ponsel yang hilang ditemukan di dalam tas Farhana. Saat namanya dipanggil untuk masuk ke kelas, teman-temannya serempak bersorak sambil meneriaki kata maling ke arahnya. Farhana terkejut luar biasa. Sorakan tersebut membuatnya shock berat. Ketika teman-temannya hendak menyanyikan lagu ulang tahun untuknya, Farhana nih tiba-tiba tak sadarkan diri. Pihak sekolah segera menghubungi orang tuanya. Ayah Farhana datang beberapa waktu kemudian dan barulah Farhana mulai siuman. Namun nih kondisinya sangat lemah dengan tatapan kosong dan ekspresi yang sangat murung. Wali kelas mencoba menjelaskan nih bahwa kejadian itu hanyalah gurauan, tetapi Farhana sudah terlanjur terguncang secara emosional. Trauma terdalam terlihat jelas dari sikapnya yang berubah drastis. Saat ayahnya mengantarkannya pulang dengan sepeda motor, Farhana yang biasanya sangat ceria tampak berbeda. Tatapannya kosong dan wajahnya selalu diliputi kesedihan. Setelah kejadian tersebut nih, Farhana menjadi pendiam dan sering menyendiri. Meski semua itu hanya settingan. Sebagai remaja putri, ia merasa sangat malu dan terluka mendalam karena diteriaki maling oleh teman-temannya. Ibunya pun mulai menyadari perubahan perilaku Farhana pada hari Sabtu. Saat kembali ke sekolah, Farhana terlihat seperti orang linglung.
Ia hanya meletakkan tugas matematika di depannya tanpa mengerjakannya. Meski demikian nih, ia masih mencoba bertahan untuk beraktivitas seperti biasa. Namun pada hari Minggu kondisinya semakin memburuk. Farhana terlihat cemas, sering menangis tanpa alasan yang jelas, dan tampak kehilangan arah. Melihat keadaan putrinya yang seperti itu, ibunya menyarankan Farhana untuk menenangkan diri dengan menunaikan sholat duha. Sebelum sholat nih, Farhana sempat bertanya kepada ibunya, "Kenapa aku jadi bingung seperti ini ya?" Kalimat sederhana itu menggambarkan nih, kebingungan dan tekanan yang begitu besar di dalam dirinya. Tak disangka nih, setelah melaksanakan sholat duha, Farhana tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia tampak kehilangan kendali, emosinya, dan mulai sulit diajak berkomunikasi. Bahkan nih, ketika diminta mengaji, Farhana hanya terbata-bata, seperti orang yang baru pertama kali belajar. Kondisinya semakin mengkhawatirkan, ia tidak bisa tidur, enggan makan, dan terlihat semakin lemah. Melihat keadaan tersebut, pada hari Senin, orang tua Farhana memutuskan untuk menyurati pihak sekolah dan meminta izin agar Farhana dapat dibawa berobat ke rumah sakit. Farhana kemudian dirawat di Rumah Sakit Budi Kemuliaan RSBK. Pada hari kedua perawatannya, Farhana sempat sadar dan memanggil ayah serta ibunya. Namun ya, itulah kata-kata terakhir yang keluar dari bibirnya. Setelah itu, ia tidak lagi berbicara dan kembali diam dalam kondisi kritis. Farhana diketahui tidak memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya. Ia adalah seseorang anak yang sehat dan juga ceria. Namun depresi yang begitu mendalam membuat tubuhnya melemah drastis. Akibat tidak makan sama sekali, lambungnya mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosis bahwa Farhana mengalami infeksi pada jaringan otaknya. Lebih parah lagi nih, kondisi memburuk hingga terdeteksi adanya peradangan saraf. Selama 2 minggu nih dirawat di rumah sakit, Farhana lebih banyak tidak sadarkan diri. Ayahnya mengungkapkan bahwa hanya 2 hari ia sempat sadar, tetapi dalam keadaan diam dan hanya menatap dengan pandangan yang kosong. Orang tua Farhana akhirnya pasrah dengan keadaan anaknya yang terus melemah dari hari ke hari. Pada Kamis subuh 16 Desember 2010 sekitar pukul 04.00, Farhana menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergian Farhana mengejutkan banyak pihak hingga menjadi sorotan di berbagai media. Kasus ini menarik perhatian Dinas Pendidikan Kota Batam, DPRD, dan publik secara luas. Pihak sekolah pun tidak menyangkal kejadian yang menimpa Farhana, meski semuanya berawal dari niat gurunya yang berujung tragedi. Pihak sekolah mengakui bahwa kejadian ulang tahun yang melibatkan tuduhan palsu memang direncanakan oleh teman-teman Farhana. Dengan wali kelas yang mengetahui dan menyetujuinya, teman-teman awalnya hanya ingin membuat lucon dengan memfitnah Farhana sebagai pencuri, tanpa menyadari dampak psikologis yang akan ditimbulkan. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Farhana yang dikenal jujur dan baik hati mengalami konflik batin yang sangat mendalam karena tuduhan tersebut bertentangan dengan kepribadian dan moral yang dipegangnya. Sejak kejadian ini nih, perayaan ulang tahun di sekolah dilarang untuk menghindari potensi yang sangat bahaya. Memberi hadiah atau kado diperbolehkan, tetapi segala bentuk hukuman bahkan yang dimaksudkan sebagai gurauan tidak diizinkan lagi. Kejadian tragis yang menimpa Farhana mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam bertindak, terutama dalam bercanda. Niatan baik sekalipun jika tidak dipikirkan dengan matang dapat membawa dampak yang sangat buruk. Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi sekolah, teman-teman, dan kita semua, bahwa tradisi perayaan ulang tahun seharusnya membawa kebahagiaan, bukan duka. Mari kita jadikan cerita ini sebagai pengingat untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan kita. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi. Terima kasih telah menyimak. Semoga cerita ini memberi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.